Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Salim Sagaf Al-Khossam. Saya di sini akan menjelaskan tentang ERD dari tugas Database Design yang memiliki kasus rumah sakit online. Oke, ERD. ERD ini merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata arti ini dibalik menjadi diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas ini merupakan suatu model yang berhubungan antara objek-objek yang memiliki relasi. Dalam pengertian ERD ini ialah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Kemudian di ERD terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, entitas. Yang kedua, atribut. Yang ketiga, relasi. Di entitas ini merupakan sebuah tabel ya. Tabel yang memiliki atribut. Jadi atribut ini yang dimiliki oleh entitas nanti. Setiap entitas ini pasti memiliki atribut. Dan atribut ini ialah sebuah objek-objeknya yang dimiliki oleh entitas nanti. Kalau relasi ini ialah sebuah alur yang untuk menghubungkan antara satu sama yang lain. Kayak pengen, misalkan dari proses A ini pengen ke proses B ini harus bagaimana. Nah, itu merupakan sebuah relasi di entitas. Oke, kita lanjut. Apa itu entitas? Di sini sudah saya buat pengertiannya. Nah, entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Nah, simbol-simbol ini nanti kita jelasin di slide selanjutnya. Persegi panjang kayak begini. Oke. Nah, biasanya ini itu dipakai buat tabel-tabel ya. Nanti kita ada di slide selanjutnya. Di situ kita buat contoh ERD. Kita lanjutnya ke atribut. Atribut. Apa sih atribut itu? Nah, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen. Nah, di sini dia objek-objeknya, elemen. Kita lanjut dulu. Yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Nah, jadi itu di entitas itu pasti punya atribut. Isi atributnya apa aja sih? Contoh, misalkan kayak kita buat entitasnya dulu pertama mahasiswa nih. Mahasiswa. Isi dari atribut itu ada nama, NPM, jenis kelamin, nomor HP, dan program studi. Nah, itu merupakan sebuah dari atribut. Kalau yang tadi mahasiswa itu merupakan sebuah contoh dari entitas. Nah, isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Nah, di gambar atribut ini diwakili oleh simbol elips. Simbol elipsnya itu seperti ini nih, lonjong bulat. Nah, seperti ini nih. Ini ialah atribut, contoh simbol dari elips atribut. Kemudian yang ketiga, apa itu relasi?
Relasi ialah sebuah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Nah, di sini udah saya buatin nih. Ada relasi-relasinya, ada one to many, dan many to many. Maksudnya satu ke satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Gitu. Ya, mulai dari one to one. One to one ini setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Apa contohnya? Contohnya itu seperti misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih, keluarga. Di keluarga itu pasti ada ini kan, ayah misalkan, ibu, adik, kakak. Nah, kita ambil aja di sini ayah. Ayah, di entitas ayah. Oke, entitas ayah. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Nah, anggota entitas B ini kita buat dengan handphone. Pasti setiap keluarga memiliki satu handphone. Di sini HP kita tulis. Oke. Setiap anggota hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Nah, contohnya ini ayah pasti memiliki HP sendiri-sendiri gitu. Dan kakak juga memiliki HP sendiri-sendiri. Jadi dalam relasi ini HP hanya dimiliki oleh ayah dan ayah hanya memiliki satu HP ini. Gitu. Selanjutnya ke one to many. Dalam one to many ini, setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B. Tetapi, nah ada tetapi tidak sebaliknya. Contohnya apa sih? Contohnya seperti dokter dengan pasien. Oke, kita gambarkan di entitas A ini sebagai dokter. Dokter. Oke. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B. Berarti anggota entitas B ini kita buat ialah pasien. Oke. Setiap dokter memiliki lebih dari satu pasien. Nah, dokter ini jadi bisa merawat lah ya pasien lebih dari satu. Misalkan ada pasien A, pasien B. Nah, di sini relasinya lebih dari satu. Bisa banyak gitu. Sebentar ya, dicas dulu nih habis baterainya. Selanjutnya kita ke many to many. Banyak ke banyak. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Contohnya seperti karyawan dengan jadwal kerja. Oke, kita buat ini karyawan. Karyawan. Himpunan entitas B. Di sini ada jadwal kerja nih, jadwal. Sama aja lah ya dengan shift. Atau shift lah kita tulis di sini ya, shift. Oke. Jadi karyawan A ini pasti memiliki
Jam kerja misalkan siang, sip siang. Nah, dia memiliki relasi sip siang. Kan siang di sini. Dan siang ini misalkan kita tulis dulu siang deh biar nggak bingung. Oke ya, sip siang. Nah, misalkan karyawan A. Oke, karyawan B. Ini siang juga. Enggak, bukan sih. Jadi siang ini ke sini ya, bisa ke sini juga ya. Bisa banyak. Dan B ini juga misalkan bisa malam deh. Pokoknya ini saling inilah berhubungan dengan sebaliknya juga nih ya, ada sebaliknya. Jadi saling berelasi lah, many to many. Oke, kemudian kita slide selanjutnya memperkenalkan objek dari ERD. Objek ERD yang pertama nih, entitas yang tadi kita buat persegi panjang. Entitas yang diwakili oleh persegi panjang. Entitas adalah objek konsep yang ingin Anda simpan informasinya. Oke ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini kan persegi panjang kan, yang tadi kita buat di slide pertama. Terus weak entity, artinya entitas lemah. Kenapa ini disebut entitas lemah? Nah, entitas yang lemah adalah entitas yang harus ditentukan oleh hubungan kunci asing dengan entitas lain karena tidak dapat diidentifikasi secara unik dengan atributnya sendiri. Nah, jadi ini kayak tidak jelas gitu ya, atributnya. Kemudian kita ke relasi nih. Nah, relasi adalah tindakan yang diwakili oleh bentuk intan menunjukkan bagaimana dua entitas berbagi informasi dalam database. Nah, ini nih yang untuk menghubungkan antara entitas ke entitas. Nah, saya di sini ada entitas, dan di sini juga ada entitas. Dia memiliki saling hubungan relasi nih. Nah, di sini yang relasinya itu kayak misalkan one to many gitu. Satu ke banyak atau many to many atau one to one lah ya. Nah, kita selanjutnya ada atribut. Nah, ini atribut yang diwakili oleh oval. Atribut kunci adalah karakteristik yang unik dan berbeda. Misalnya, apa ini misalnya? Nomor jaminan sosial karyawan mungkin menjadi atribut kunci karyawan. Oke, kita contohkan yang lebih mudah seperti ini. Entitas yang tadi itu, mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki atribut apa aja nih? NPM. Nah, ini kita buatin bulat begini nih. Ini yang disebut atribut. Ini kotaknya ya, jangan lupa entitas. Set entitas. Oke, kita buat kotak. Nah, di sini juga ada apa? Misalkan nama, udah pasti ya. Nama. Kita buletin lagi, gitu. Misalkan ada jenis kelamin, nomor HP, prodi, dan seterusnya lah ya. Kita langsung ke atribut multinilai aja. Apa sih atribut multinilai? Atribut multinilai dapat memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya, entitas karyawan dapat memiliki beberapa nilai keterampilan. Nah, terus ada atribut turunan. Atribut turunan didasarkan pada atribut lain. Misalnya, gaji bulanan karyawan didasarkan pada gaji tahunan karyawan. Nah, elips ini dibuat dengan cara titik. Tapi elips ya, bukan seperti ini atribut ini. Nah, atribut ini ada dua ini nih ya, elipsnya ya, double. Maka kecil kedua besar. Langsung aja kita ke kasus rumah sakit online nih yang udah saya buat. Contoh gambarnya nih.
Nah, di sini kan ada apa nih? Atribut nih. Kita kesini dulu atribut. Oke, biar nggak lupa ya. Atribut. Oke, di sini juga ada apa nih? Entitas. Entitas. Di sini apa? Relasi. Nah, yang ini ialah penghubungannya nih, relasinya. Nah, zada M ke 1, maksudnya ini tuan. Oke, kita mulai dari pertama nih, dari pasien. Karena ini sebuah ER di rumah sakit online nih. Kasus yang saya dikasih dari tugas database design. Pertama ialah pasien. Ini ya, kita buat nomor 1 dulu. Oke, pasien ini ialah entitas. Entitas ini memiliki atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, terus ada nomor handphone, alamat, dan jenis kelamin ya. Selanjutnya ke melakukan pendaftaran nih. Melakukan pendaftarannya melalui website, bisa lah. Kita anggap aja website ya. Karena ini kan rumah sakit online. Oke. Pasien ini melakukan pendaftaran ke sistem nih, sistem penampungan proses. Selanjutnya dalam sistem ini otomatis ke petugas saya masuk ke data ke petugas. Di proses relasi sistem ini ada tanggal daftar, created date, tanggal daftarnya si pasien. Nah, di sini ada petugas. Oke, di entitas petugas ini memiliki atribut ID petugas, nama, jenis kelamin, nomor HP, jam kerja, dan jam akhir kerja, jam selesai kerja. Hubungan antara pasien dan petugas, ini kita anggap ini aja relasi ya. Ini sebenarnya nanti jadi tabel nih, dia jadi tabel di database juga, tabel sistem. Hubungan antara pasien dan petugas ialah many to many. Kenapa many to many? Karena di pasien ini dia bisa banyak kan. Ada pasien A yang sakitnya apa misalkan, terus ada B yang sakitnya apa, dan di sini juga bisa petugas banyak. Kenapa bisa banyak? Karena di sini ada jam. Entah mungkin yang A daftar lagi atau yang B punya penyakit yang lain lagi, misalnya kalau sudah selesai sembuh kan. Nah, ini bisa many to many karena banyak-banyak gitu. Selanjutnya, dari sini untuk alur prosesnya itu kembali lagi nih, dia saling komunikasi pasien ke petugas. Apabila petugas ini pengen dirawat inap atau punya penyakit yang lebih serius, akan menempati ruangan. Nah, di sini ialah sebuah relasinya nih, menempati. Room ini adalah sebuah entitas dan ID room merupakan sebuah atribut. Ada ID room, name, nama ruangan, dan kelas ruangan. Di nama ruangan ini misalkan ruangan isolasi gitu kan. Terus ini kelas apa nih? Kelas paling parah atau sedang atau apalah ya, bebas kelasnya ya. Sebuahin aja sih, nama aja. Nah, di sini hubungannya memiliki satu ke satu. Apa sih satu ke satu itu? Ya, satu ke satu. Satu ke satu itu berarti one to one. Berarti pasien hanya boleh memiliki satu ruangan. Dan sebaliknya, satu ruangan hanya dimiliki oleh pasien. Ditempati oleh pasien, menempati ya. Oke. Ini ialah one to one. Selanjutnya kita ke arah sini nih. Oh ya, ini kita buat dulu nih ya. Dua dulu nih.
2 dulu ke sini deh. 2. Ini sebuah prosesnya aja sih, biar nggak pusing gitu. Setelah ke petugas, misalkan kalau dia sakitnya serius, ke sini ke 3 berarti. Masuk ke ruangan. Terus lanjut ke 4. Kita buat ke 4. Ini ke 4. Nah, pasien ini akan diperiksa nih. Diperiksa oleh dokter. Nah, relasi di sini yang dimiliki pasien dan dokter ialah one to many. One, satu, ke banyak. Jadi dokter ini bisa meriksa pasien ya. Mau A, mau B, mau C. Yang tadi di awal dijelasin itu. Tentang masalah relasi. Nah, di dokter ini memiliki ID, atributnya ID dokter, nama, jenis kelamin, spesialis. Ya, sama nih kayak jam kerja dan jam akhir. Sama kayak petugas ya. Kemudian, nah di sini ada perawat nih. Yang kelima. Tapi ini sebenarnya sama aja sih, keempat juga. Ini saya buat sama di database-nya nih. Karena ini sistemnya sama, hanya di bisnis prosesnya aja. Ini sebenarnya sama nih. Karena setiap dokter memiliki perawat. Dirawat, oke, pasien dirawat oleh perawat. Perawat ini memiliki atribut ID perawat, nama, jenis kelamin. Ini spesialis, ini nggak ada sebenarnya ini. Salah kesalahan. Jam kerja sama jam akhir kerja. Nah, di sini ada dirawat, berarti pasien sama perawat. Oke, di sini bisa banyak. Di sini pasien perawatnya hanya satu perawat bisa merawat pasien mana aja gitu kan. Ingat ya, ini itu sama nih, periksa sama dirawat ini sama, jadi satu database nanti. Kemudian dokter ini, di dokter ini bisa memilih, bisa menentukan obat. Nah, obat, ID ada atributnya, ada ID obat, nama, dan harga. Harga ini untuk menentukan jumlah ke petugas nih, ke petugas. Nah, ini yang ke petugas ya. Nah, di sini ada nama, pares, obat. Yang kelima nih, untuk menentukan ya, yang kelima. Terus yang ke-6. Nah, habis dari itu kan di sini ada yang kurang nih. Di sini menempati, seharusnya di menempati ini ada jam keluar nih. Kalau ada selanjutnya di jam keluar ini akan ditentukan, misalkan udah tanggal berapa, tanggal sekian misalkan. Nah, otomatis si pasien ini akan melakukan check out dari kamar ruangannya untuk melakukan pembayaran nih, pembayaran kepada petugas. Nah, relasinya itu ialah many to many. Di pembayaran ini akan dimasukin ke database nih. Ada apa aja sih? Nomor transaksi dan via. Via ini bisa transaksi tunai atau non tunai. Nah, di sini juga ada created date. Ini udah pasti ya, sebuah sistem itu pasti ada created date kalau sebuah transaksi untuk mengambil tanggal daftar. Nah, ini relasinya many to many, banyak ke banyak. Ya, sama seperti ini, pasien ke petugas, many to many ya. Karena bisa banyak pasien A atau B, petugas A atau B, nah, banyak. Nah, selanjutnya, oke, ini udah cukup nih ya, ERD-nya ya, prosesnya. Kita ke database-nya. Oke, ERD. Rumah sakit online, ERD rumah sakit online. Nah, di sini ada TW pasien nih. TW pasien ini ada ID pasien, nama, nomor HP,
alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan apa nih, Des? Penyakitnya. Nah, tipe-tipenya ialah ID pasien. Nah, di sini ialah gambar kunci nih. Gambar kunci ini ialah primary key. Oke, ini ya primary key ini ya. Nah, ini memiliki integer panjangnya 10. Kalau nama ini varchar, punya teks. Teks lah ya, teks tapi dibatasin sama si teks. String. Oke. 20 panjangnya. Kalau nomor HP, kenapa nggak integer? Nah, karena lebih bagusnya itu menggunakan varchar. Ini udah saya browsing sih di Google juga. Saya cari-cari yang bagus itu nomor HP itu ialah varchar. Bisa lebih dari 13. Kan kalau hanya integer maksimal itu seharusnya sih hanya 11, tapi sebenarnya bisa sih dibuat banyak. Kayak seperti bikin, itu kan bisa sampai ribuan lah ya. Tapi bagusnya sih varchar gitu. Terus juga ada alamat. Alamat ini pastinya kalau tipe datanya itu teks. Nah, ini teksnya banyak dia, unlimited gitu. Bisa berapa aja. Kalau gender ini, kenapa varcharnya 2? Karena di sini memiliki, seharusnya satu aja sih ya. L kalau enggak P. Ini seharusnya satu aja nih. Ya satu aja. Enggak 2. Karena laki-laki dan perempuan. Kita buat singkat L sama P aja gitu kan. L sama P. Atau juga sini bisa dibuat jadi enum. Bisa. Nah, tanggal lahir ini date. Kayak biasa tanggal lahir ya pasti tanggal tipe datanya date. Kalau penyakit varchar bagusnya. Teks panjangnya 100. Nah, di sini ada TB registrasi. Nah, TB registrasi ini yang ini nih, mendaftar ini. Ya. Nah, digabung nih, ada ID pasien, ID petugas. Kita ke ID petugas dulu. Nah, tadi udah kita jelasin ya, di sini ada sama aja nih, di sini ada primary key-nya. Di sini ada ini tipe datanya, in, varchar, nama, nomor HP, varchar, jenis kelaminnya varchar, jam kerja, jam akhir kerja ada waktu, time. Nah, di sini primary key ini yang menghubungkan antara relasi ke TB registrasi. Nah, di sini kenapa sih ada bagiannya nih? Nah, ini merupakan sebuah variant key, FK, yang sakit FK lah ya. Sebuah relasi ke ID pasien sama ke ID petugas nih. Ini relasinya nih, titik. Ini sebenarnya tuh many to many nih ya. Relasinya ya, many to many. Harusnya ada 2 gini nih. Tapi enggak, ini sih nggak bisa saya coba. Oke, selanjutnya ke TB registrasi. Ini ada sebenarnya kan kalau ke petugas ini, misalkan kalau penyakitnya serius, bakalan dikasih ke ruangan inap kan. Nah, di sini ada sebuah TB pasien room yang ini, menempati. Nah, menempati ini seharusnya ada jam kerja nih yang tadi tulis nih, jam kerja. Jam keluar, bukan jam kerja. Nah, dead start sama dead end. Oke. Ini seperti biasa ya, in. Nah, ID room. Ini ada ID dokter, ID nurse, ID perawat. Oke. Kita pertama ke room dulu nih, kita jelasin. Ke room ini ada nama sama kelas. Sama seperti biasanya varchar, panjangnya 50, varchar, panjangnya 2. Ini sih bebas aja nih ya, hanya penamaan. Nah, di sini ada dokter. Dokter ini ada integer, ada varchar nama waktu sama lah ya. Standar ini juga bukan misalnya 1 aja gitu. Dan di sini ada perawat, panjang sama waktu. Nah, di sini ada jam
keluar sama jam berakhirnya sudah check out lah ya gitu. Nah, di sini kenapa ada N nih? N ini ialah 0 artinya. 0. Boleh 0. Maksud boleh 0 ialah nggak apa-apa, nggak boleh diisi juga. Mungkin nanti diisinya oleh petugas sesuai kesembuhannya. Oke, terus ke TB pasien drug, TB pasien obat. ID pasien obat ini ada ID registrasi ID obat. Nah, ID obat ini ke nama obat, selanjutnya ke informasi. Nah, ini seperti biasa, 0 juga boleh dikosongin. Nah, ini kenapa sih ada ID registrasi nih? Takut pusing. Nah, ID registrasi ini dari sebuah sistem ini nih, yang mengumpulkan antara petugas dengan pasien. Karena kalau untuk di query supaya lebih mudah nih, petugasnya siapa, kayak di sini kan ada juga kan ID registrasi. Dan kalau untuk di query supaya lebih mudah, karena kuncinya ialah ID registrasi ini. Oke ya. ID registrasi. Nah, ini juga sama nih, gen key-nya juga nih. Gen key. Nah, ini ID nurse ini nggak ada, kenapa? Kayaknya ada kesalahan, seterusnya ada juga nih dia. Nah, di sini juga jangan semua nih salah nih harusnya nih. Saya lupa dibenerin. Oke, selanjutnya ketika udah selesai, misalkan sudah ditentukan oleh dokter ini tanggal sembuhnya ya, misalkan diperkirakan lah ke TB pas pembayaran langsung. Nah, di sini kan ada relasi nih ke TB pembayaran, itu kan ada bintik-bintik itu ke si TB pembayaran. Nah, di sini ada nomor transaksi dan pembayaran via ini tipenya varchar dan kredit tanggal. Nah, di via ini kayak yang tadi ya, tunai atau non tunai. Nomor transaksi ini biasanya nomor generetan dari pembayaran. Pasti setiap pembayaran itu ada nomor transaksi. Oke. Mungkin ini ya sebuah RD-nya. Untuk query biasa dilanjut nanti oleh teman saya. Ya, maaf ya kalau ada yang kurang jelas dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.